kita saling menghargai di dalam webinar ini dengan nanti ketika Bu Neni sedang memaparkan materi, jangan dipotong ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan, itu bisa Bapak Ibu ketikkan dulu saja di chat room. Nanti saya akan bantu moderasi di sesi tanya jawab. Dan juga Bapak dan Ibu juga diharapkan menggunakan chat room kita dengan bijak ya. Lalu Bapak dan Ibu semua, nanti mungkin kalau waktunya sempat saya akan berikan kesempatan juga buat yang ingin bertanya secara langsung pada Ibu Neni. Nanti bisa aktifkan saja fitur raise hand-nya. Nanti akan saya bantu pilihkan untuk yang bisa bertanya kepada Ibu Neni. Dan Bapak Ibu kalau misalnya dalam pemaparan nanti, misalnya tiba-tiba layarnya freeze atau suaranya tidak terdengar, itu boleh ditulis saja di chat room ya. Saya akan bantu pantau. Jadi tidak perlu semua membuka mikrofon gitu, cukup saya saja menyampaikan, nanti akan kita coba perbaiki kalau ada kendala-kendala teknis seperti itu. Itu saja pengumuman dari saya, Bapak dan Ibu, dan tidak berlama-lama lagi, langsung saya berikan kesempatannya kepada Ibu Neni untuk memperkenalkan diri dan memulai sesi webinar ini. Silakan Ibu Neni. Baik, sebentar Mbak, saya siapkan ini presentasinya. Saya share screen ya Mbak. Silakan Ibu. Saya share screen dulu. Udah kelihatan ya Mbak? Ya, sudah muncul Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, pada sore hari ini saya akan sharing sedikit apa yang sudah saya lakukan di sekolah saya di SMA Negeri 2 Surabaya, yaitu utamanya dengan penggunaan Microsoft Teams sebagai sistem pembelajaran moda daring di sekolah kami. Nah, sebetulnya saya sudah mengenal Microsoft Teams ini sudah lama ya, sejak tahun 2017. Namun itu mungkin hanya beberapa guru di sekolah kami yang menggunakan. Kalau sekarang ini sudah massal ya, penggunaannya sangat masif ya, hampir semua guru, karena memang dengan menggunakan Microsoft Teams dari Microsoft 365 itu menjadi one gate system, cukup satu pintu saja, satu platform, satu tools ya, yang satu akun yang bisa memanfaatkan banyak tools di dalamnya. Ini sedikit perkenalan dulu. Saya Neni Elsa Josephine, guru fisika di SMA Negeri 2 Surabaya. Saya ini guru yang kategori guru 45 ya, guru angkatan 45 ini. Dan sebagai guru saya sebetulnya sudah ada sedikit atau sudah merasakan ya gimana ya, sudah puas lah katakanlah begitu ya, karena memang saya masa kerjanya sangat lama sekali. Karena apa? Saya sudah pernah menjadi guru prestasi, guru inspiratif, guru inovatif, dan guru idola. Kan sudah cukup ya, 4 gelar guru ini sudah pernah saya terima Bapak Ibu. Nah, salah satunya yaitu sebagai guru inovatif Microsoft Innovative Educator Expert sejak tahun 2015. Nah, dengan sebagai MII ini banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan ya, sampai bisa menginjakkan kaki ke benua Eropa kala itu. Baiklah, saya langsung aja karena waktunya sangat singkat. Moda pembelajaran dengan pendekatan daring tentunya dalam hal ini menggunakan Microsoft Teams di sekolah kami itu alurnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat model pembelajarannya itu seperti ini. Ada pembelajaran yang sinkron. Ini di sekolah kami yang semester ini, tahun pelajaran baru ini wajib Bapak Ibu. Baik itu dalam, kebetulan kami di Surabaya, saya di Surabaya itu masih zona merah, sehingga siswanya masih libur, jadi masih full daring. Dan guru-guru masuk ke sekolah itu 2 hari sekali. Jadi WFH diselingi WFS ya,
work from school dan from home. Namun pembelajaran yang kami lakukan itu secara daring yang sinkron, harus ini wajib ya, dengan menggunakan Microsoft Teams Meeting, dan secara asinkron, secara LMS dengan menggunakan Microsoft Teams-nya. Kemudian saya lanjut aja langsung di sini. Nah, ini persyaratan minimal ya. Persyaratan minimal untuk pelaksanaan pembelajaran moda daring dengan Microsoft Teams itu ada 4, Bapak Ibu, kalau dirangkum ya. Yang pertama ini hukumnya wajib, yaitu karena kita ini pembelajaran Microsoft Teams itu berbasis komputasi awan, jadi koneksi internet itu wajib. Kebetulan sekolah kami juga di sekolah Bapak Ibu guru disupport, jadi mengajar di aula, ada yang di ruang perpustakaan, ada yang ngajar di ruang guru ya, tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan tentunya. Namun koneksi internet ini sudah di-upgrade sehingga sangat minim kendala-kendala yang berarti dalam hal koneksi internet untuk mengakses Microsoft Teams. Jadi yang pertama ini persyaratannya harus ada ini ya, koneksi internet karena full daring. Kemudian tentunya memasang Microsoft 365 di sekolah atau dengan istilah deploy Microsoft 365. Dengan sudah deploy, kebetulan sekolah kami sudah deploy sejak tahun 2017. Mendapatkan versi A1 dan gratis ya ini ya. Gratis dari Microsoft Corporation sejak tahun 2017. Lalu yang ketiga, persyaratan yang ketiga ini cukup sederhana, Bapak Ibu guru, SDM dari Bapak Ibu guru itu hanya dibutuhkan kemampuan dalam mengoperasikan komputer ya. Utamanya dapat menjalankan Microsoft Office, itu syaratnya pasti akan bisa mengoperasikan Microsoft Teams karena sangat kekinian tampilannya seperti zaman now gitu ya. Kemudian juga user friendly. Kemudian infrastrukturnya ya, sarana prasarananya ya tetap itu koneksi internet. Jadi misalnya kalau di rumah ya tetap kita mengajar secara daring dengan bertatap muka dan dengan asinkron tadi. Kemudian laptop, smartphone dan akun Microsoft 365. Kemudian bagaimana merencanakan pembelajaran itu ya? Yang pertama itu kan harus deploy. Nah, ini ya yang ini. Ini mau saya kelihatan ya. Deploy ini adalah dengan catatan sekolah yang bisa dideploy itu dalam ini adalah education ya, lembaga pendidikan yang di Indonesia itu memiliki website dengan domain sdh.id. Kemudian beberapa kali saya membantu teman-teman guru. Jadi waktu WFH yang pertama itu memberikan IHT kayak semacam workshop gitu ya untuk pelatihan memanfaatkan Microsoft Teams itu. Selain itu juga saya memberikan panduan atau modul yang dibuatkan oleh Microsoft Indonesia. Dan juga di sini saya sampai membuat YouTube channel ya, video tutorial. Ini alamatnya bit.ly belajar Teams. Itu step-stepnya supaya teman-teman saya di sekolah itu mudah menggunakan untuk pembelajarannya. Kemudian merencanakan secara daring, secara asinkron dan sinkron. Yang secara asinkron tentunya kita seperti dengan LMS begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi membangun kelas, kemudian mengisi kontennya secara asinkron ya, dengan berkomunikasi di postingan yang ada di Microsoft Teams. Kemudian melakukan pembelajarannya secara webinar atau Vicon. Walaupun dalam Viconnya itu nanti mungkin untuk efisiensi koneksi ya, paketan-paketan gitu ya anak-anak itu kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika mereka misalnya seperti tadi pagi saya mengajarnya waktu materi rangkaian listrik dan saya mengajar fisika, rangkaian seri dan paralel. Nah, ketika anak-anak melakukan percobaan, ini percobaannya secara virtual, yang juga menggunakan, kalau guru-guru fisika, guru-guru MIPA pasti tahu, yaitu menggunakan PET simulation.
di mana padnya itu juga bisa langsung ditempelin di Teams-nya. Sehingga nggak perlu keluar dari Teams, cukup buka Teams aja, langsung melakukan praktikum. Nah, ketika mereka praktikum, lumayan misalnya 20 menit atau 15 menit, anak-anak bisa saya minta untuk menonaktifkan videonya atau mungkin bisa live nanti join lagi. Kemudian untuk penilaiannya, nah penilaiannya ini di Microsoft Teams itu berupa penugasan dan kuis. Kalau penugasan kita memberikan tugas itu koreksinya secara penilaiannya untuk mendapatkan nilainya itu secara manual. Jadi sama halnya kita di kelas, di sekolah, secara real ngoreksi pekerjaan siswa. Namun semuanya itu sudah tertata rapi di sistem, di Teams-nya. Sehingga nggak akan kita kehilangan kertas-kertas tugasnya siswa ya, karena semua sudah nempel di sistemnya. Kemudian penilaian yang kedua bentuknya adalah kuis atau ujian online. Di mana kuis atau ujian online ini terintegrasi dengan Microsoft Form. Jadi kita siapin dulu soal kuisnya di Microsoft Form, kemudian diintegrasikan ke Microsoft Teams. Nah, kalau kita pilih bentuk yang kuis ini, penilaian yang dalam bentuk kuis ini, atau biasanya digunakan untuk ulangan harian ya, maka enak Bapak Ibu, jadi kita nggak perlu ngoreksi lagi karena koreksinya sudah dikoreksi oleh sistem, jadi penilaiannya adalah auto grades. Langsung dikoreksi by sistemnya. Nah, ini langkah-langkahnya, ini langkah-langkah yang sudah kami lakukan di semester kemarin khususnya ya. Jadi memang sejak tahun 2017 itu saya sudah menggunakan Microsoft Teams, namun hanya untuk keperluan saya secara pribadi, juga beberapa teman. Kalau yang sekarang ini digunakan satu platform Microsoft Teams itu di SMA Negeri 2 Surabaya. Jadi lebih difasilitasi gitu ya dari sekolah, sehingga Bapak Ibu guru lebih mendapatkan banyak kemudahan. Bagaimana langkah-langkahnya untuk membangun Microsoft Teams dalam pembelajaran di daring ini? Jadi yang pertama itu saya membentuk admin sekolah ya. Jadi saya punya Teams Bapak Ibu. Tugasnya adalah yang admin sekolah ini tugasnya. Halo Neni. Iya. Halo. Suara saya hilang ya? Terdengar Halo. Ibu Neni? Kedengaran ya? Sangat jelas. Ya, Bapak dan Ibu semua, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di awal webinar, mohon tidak mengaktifkan mikrofonnya ya. Jadi kalau ada yang boleh ketikkan saja di chat agar webinar ini berjalan dengan tertib. Terima kasih. Ya, Oke, sama. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, sekolah membentuk tim admin sekolah. Karena ini sekolah saya ada 29 rombel ya. Jadi kalau saya sendiri nggak mungkin Bapak Ibu, jadi saya punya tim dengan teman-teman saya. Kami ada semester kemarin berenam karena awal ya, jadi agak butuh orang banyak. Kalau semester ini hanya 3 timsnya, tim untuk adminnya. Tugasnya hanya ngurusi akun Bapak Ibu. Kalau sistem semuanya begitu di-deploy, sudah kita tinggal mengaktifkan. Sudah semuanya disiapkan, ready. Tinggal kita pilih-pilih mana yang kita butuhkan untuk digunakan. Jadi di bentuk admin sekolah itu tugasnya membuatkan akun secara massal untuk guru dan siswa. Serta kalau di sekolah saya, agar Bapak Ibu gurunya itu tidak kesulitan, tidak perlu aktivasi sendiri, tetapi kami dari admin mengaktifasi akun Bapak Ibu guru dan siswa saya 1000 lebih ya, itu secara kami aktifasi sendiri. Jadi dengan menggunakan sistem reset all, nanti akan saya tunjukkan triknya. Kemudian guru mata pelajarannya, nah ini Bapak Ibu guru di Teams kami, itu Bapak Ibu guru satu guru mengajar satu kelas, itu berarti memiliki satu kelas satu mata pelajaran, berarti memiliki satu kelas
Teams-nya, satu kelas virtual di Teams-nya. Jadi guru mapelnya yang pertama itu membuat kelas virtual dengan Microsoft Teams. Kemudian yang kedua, ketika kelas sudah dibangun, menambahkan usernya itu ada 2. Yang pertama itu adalah user kurikulum. Dalam hal ini kemarin itu saya buatkan akun Wakakur. Nanti Bapak Ibu saya tunjukkan ya bagaimana modelnya. Di mana akun kurikulum ini yang pegang adalah kepala sekolah dan waka kurikulum. Jadi mengundang setelah satu kelas jadi, mengundang guru, mengundang kepala sekolah atau wakaku dengan satu akun. Kita namakan aja misalnya akun kurikulum. Kemudian akun kurikulum ini bukan diundang sebagai member, sebagai siswa, tetapi diundang sebagai tim teaching. Sehingga nanti setiap saat kepala sekolah akan supervisi, pakar kurikulum akan supervisi, di kelas-kelas Bapak Ibu guru tinggal pilih kelasnya aja sesuai jadwal mau masuk ke kelas mana. Seperti tadi Ibu kepala sekolah saya Bu Liga namanya, beliau tadi pagi supervisi langsung di kelasnya teman saya, satu guru agama, satu guru biologi. Yang guru agama itu sedang WFH mengajarnya di sekolah, tapi di ruangan yang berbeda dengan ruangan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah masuk ke teman saya itu, kemudian jam berikutnya masuk di kelas biologi. Kelas biologinya ini teman saya yang mengajar, itu mengajarnya secara WFH dari rumah. Jadi beliau kepala sekolah saya juga sudah langsung bisa kontrol bagaimana pembelajarannya, apa benar apa enggak gurunya ini ngajar. Jangan-jangan nanti ngajar dikasih tugas tinggal tidur, kan nggak bisa begitu ya. Nah berikutnya mengundang siswa. Nah sebetulnya ketika kita membangun sebuah kelas di Microsoft Teams itu diberikan fasilitas untuk mengundang, kita sendiri yang mengundang satu-satu. Namun ini nggak mungkin kalau kami di SMA 2 itu gurunya jamnya nggak ada yang sedikit Bapak Ibu, semua rata-rata di atas 28, bahkan kepala 3. Saya aja tahun ini 36 jam karena memang gurunya sangat minim. Jadi kalau mengundang satu persatu tidak mungkin. Maka mengundang siswa untuk join di kelas itu kami menggunakan, semester kemarin itu saya ajari teman-teman dengan share link karena gampang banget get linknya. Namun siswa ketika masuk ke kelas itu perlu approval, jadi ada pending gitu ya, jadi agak repot. Yang tahun ini, tahun pembelajaran ini, kami menggunakan share kode kelas. Begitu dikasih kode kelasnya, diberikan ke wali kelas masing-masing, wali kelasnya distribusi ke siswa, sehingga muridnya langsung join di kelas Bapak Ibu guru. Nah setelah kelasnya jadi, ada membernya, baik itu kepala sekolah atau kurikulum dan juga muridnya, maka guru-guru membuat channel atau kanal sesuai dengan topik atau KD mata pelajaran yang diampunya. Nah ini kita siapkan dulu satu kelas master kalau di sekolah kami. Satu kelas master yang channelnya itu topik atau KD kita buat dalam 1 tahun, jadi 2 semester. Nah ini nanti tinggal diduplikasi untuk membangun kelas-kelas berikutnya, sehingga nggak perlu repot ya harus bangun kelas lagi, buat channel lagi, nggak perlu repot. Jadi cukup membuat kelas sekali yang lengkap, kemudian diduplikasi untuk kelas-kelas paralel yang sama. Jadi tahun ini misalnya saya mengajar di kelas 12 dan kelas 10. Maka saya cukup membuat 2 kelas, yaitu satu kelas 12 dan satu kelas 10. Kelas 10 paralel 4 kelas, berarti yang 3 kelas yang lainnya itu saya tinggal duplikasi dari kelas 10, master kelas 10, dan yang kelas 12 saya mengajar 6 kelas. Saya cukup membuat 1, 5 kelas sisanya tinggal diduplikasi. Nanti saya tunjukkan caranya mudah. Kemudian setelah membangun dengan channel lengkap, baru ini kita menyiapkan pendukung sebagai materi pembelajaran yang diunggah di
repositori Microsoft Teams, yaitu di folder kelas material. Kelas material ini ada di tab files ya, dalam channel general. Jadi kita unggah dulu materinya, khususnya kalau di sekolah kami, karena sekolah kami melaksanakan SKS, jadi UKBM itu Bapak Ibu Guru nguploadnya disiapkan dulu di kelas material. Bisa kalau mau tampil ngupload UKBM-nya, kemudian atau langsung diupload semuanya di kelas material. Jadi supaya nanti duplikasi pengisian kontennya mudah, maka file-file pendukung itu tidak berada di dalam postingan, tetapi berada di kelas material. Berikutnya, nah ini pelaksanaannya. Pelaksanaan pembelajarannya, guru melaksanakan pembelajaran daringnya berkomunikasi secara asinkron pada menu pos. Menu pos itu apa saja? Banyak sekali ya. Ada, kita bisa membuat obrolan, membuat pengumuman, berdiskusi, melampirkan file juga dengan attach file. Namun ini saya minimalis banget karena sudah ada di kelas material. Supaya mengisi kontennya cukup mengisi satu kali untuk kelas-kelas duplikasi yang lainnya. Kemudian kita juga bisa sharing video pembelajaran dari YouTube channel, kemudian ngasih penghargaan ya, lencana atau badge gitu ya kepada siswanya untuk memotivasi belajar siswa, membuat polling, menambahkan halaman website sesuai kebutuhan, misalnya menambahkan portal rumah belajar untuk referensi sumber belajar. Atau ini yang penting sebagai guru fisika, saya tempelin pet simulasi untuk praktikum virtualnya. Nah ini yang asinkron ini setiap saat Bapak Ibu, setiap saat bisa dilakukan. Jadi biasanya kalau awal akan mengajar, saya buat kelas pengumuman, nanti mau pembelajarannya gimana-gimana, saya jelaskan di posting. Kemudian pada saat jam pembelajaran yang sudah dibuatkan oleh kurikulum, saya tinggal klik Meet Now. Jadi langsung berada di room untuk pembelajaran virtualnya yang bertatap muka atau secara sinkron. Jadi yang ini asinkronnya. Nah, yang sinkronnya tadi, maaf ini pencet. Nah, yang sinkronnya ini, pembelajaran yang sinkron itu tinggal mudah banget, tinggal Meet Now. Nah, dengan menggunakan Microsoft Teams Meeting ini ada beberapa keunggulan. Yang pertama, ketika akan pembelajaran itu saya sudah warning ke siswa saya sudah menyiapkan daftar hadir ya. Saya menyiapkan daftar hadir, kemudian daftar hadir dari form ya. Kemudian saya menunjuk piketnya. Jadi saya minta setiap kelas itu punya piket. Kalau di pembelajaran nyata itu piketnya untuk menghapus papan tulis ya, untuk membersihkan kelas. Nah, sekarang piketnya itu saya tunjuk sebagai host. Terus terang kalau kita sebagai narasumbernya, juga sebagai hostnya, kadang-kadang banyak yang kelewatan Bapak Ibu. Ada yang bertanya misalnya di kotak chatting atau raise your hand gitu ya, nggak kelihatan, kadang fokus untuk mengajar. Jadi saya tunjuk siswa sebagai host. Tugas host itu ada 4. Yang pertama, ini posisi yang pembelajaran sinkronnya ya. Hostnya itu yang mengatur pembelajarannya. Jadi ketenangan seperti ini. Seperti sekarang hostnya adalah Mbak Rima. Jadi pembelajaran ini dikendalikan oleh Mbak Rima. Misalnya Mbak Rima itu siswa saya yang saya tunjuk sebagai hostnya. Sehingga kalau ada murid-murid yang rame, speakernya nyala, sudah mereka yang ditunjuk sebagai host itu tinggal klik aja mute all. Sehingga kembali tenang atau di warning ya, coba speakernya di mute gitu ya. Jadi istilah mute, unmute itu sekarang lagi booming di sekolah kami karena anak-anak sebagai host itu sering mengemukakan atau menyebut kalimat itu ya. Kemudian yang kedua selain itu juga yang mengatur, kalau misalnya tengah-tengah saya menerangkan ada yang siswa bertanya, dia mencet raise your hand. Kalau pembelajaran nyata kan enak tinggal bertanya gitu, angkat tangan, saya sudah tahu ya. Nah kalau ini misalnya pas saya tidak tahu, maka hostnya yang mengingatkan. Kemudian juga ada fasilitas recording ya, jadi
pembelajarannya itu direcord oleh hostnya tadi, yang bertanggung jawab untuk merecord. Untuk apa recordingnya? Nah, recording ini penting banget Bapak Ibu. Kadang-kadang saya itu sampai 2 kali ya, recordingnya itu hostnya saya minta, saya juga siapkan dengan merekam menggunakan Camtasia. Jadi khawatir kalau ada gangguan, kadang-kadang karena kita nggak sadar ya, ada yang pencet record, di situ ada notifikasinya, kita kepencet mengiyakan, maka recording kita itu akan terputus. Itu pengalaman saya, makanya saya nunjuk siswa. Jadi itu untuk bahwa recordingnya bisa dipakai siswa untuk belajar lagi bila mereka masih kurang jelas dengan penyampaian atau mungkin ingin mengulang lagi supaya lebih paham, tinggal buka aja recordingnya. Kemudian tugas yang keempat, hostnya itu membuat catatan. Kadang-kadang saya lupa ya, tadi yang presentasi siapa, karena di sini saya fokus di komputer, saya nggak bawa kertas gitu ya. Jadi anak-anak itu langsung yang host itu saya tunjuk sebagai host itu juga sebagai notulennya. Jadi dia yang nyatat, oh si A presentasi, si B ini misalnya nakal dapat teguran apa, itu dia catat. Jadi saya tinggal melihat itu untuk dan atau mengurangi poin nilai dari murid saya. Nah, terakhir setelah pembelajaran, pada saat pembelajaran itu diakhiri, sebelum berakhir, itu selalu saya sampaikan kepada siswa saya sebelum pembelajaran berakhir, jangan keluar dulu, saya akan mendownload attendance list-nya. Jadi attendance list-nya ini sangat membantu ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa melihat bagaimana siswa itu fokus dalam pembelajarannya. Ada yang keluar masuk, ada yang masuk sebentar terus keluar, itu kelihatan di attendance list yang tinggal di-download di Microsoft Teams Meeting. Nah, bagaimana model pembelajarannya? Ya seperti yang saya lakukan sekarang, tinggal presentasi, sharing desktop, sharing PowerPoint, kemudian kalau saya mau menerangkan rumus, gitu saya menggunakan whiteboard, jadi sharing whiteboard secara interaktif dengan siswa. Ini pelaksanaan pembelajarannya. Nah, kemudian selain itu, apa-apa yang mereka terima, apa-apa yang mereka dapatkan selama pembelajaran daring, itu siswa saya siapkan portofolio di kelas notebook. Kelas notebooknya itu tidak membuat sendiri di kelas notebook Microsoft 365, cuman langsung di setup, di setting, diintegrasikan dengan Teams. Jadi saya tinggal setup, saya pilih sectionnya apa saja, misalnya yang kemarin itu saya ambil hanya 2 aja sectionnya ya, saya buat 2, yang satu untuk homework, yang satu untuk quiz. Sehingga setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran daring, misalnya penugasan, kemudian saya membuat kuis, mereka tinggal membuat laporannya di kelas notebook di Teams kelasnya sebagai portofolio. Kemudian saya masih ada ya Mbak Rima waktunya ya? Oh cepat sekali. Masih ada 15 menit Bu. Kok cepet banget waktunya, saya belum tunjukkan ini kelasnya. Kemudian penilaiannya seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi penilaiannya kan ada 2, tugas dan kuis. Nah kalau tugas itu manual grade, jadi kita harus ngoreksi. Kalau kuis otomatis auto grade, jadi yang dikoreksi langsung oleh sistemnya. Nah untuk penugasan baik itu bentuk tugas atau kuis ya, cukup ini saya membuatnya sekali aja juga. Sekali saya buat assignment-nya untuk multi kelas. Itu keistimewaan Microsoft Teams ya. Jadi nggak harus, kelas saya kan ada 10 ya. 1 paralel 4 kelas 10, 6 paralel untuk kelas 12. Jadi kalau saya satu-satu, wah bisa dibayangkan pusingnya. Jadi saya cukup membuat 1 kelas assignment di kelas master, kemudian untuk paralelnya tinggal menggunakan multi kelas. Saya kira itu aja yang untuk pelaksanaan penilaian. Kemudian, nah ini istimewa juga. Dengan menggunakan Microsoft Teams ini, apapun yang saya buat assignment, itu nilainya tertata rapi di grades, di tab grades ya. Jadi seperti rapot gitu.
Misalnya seperti semester kemarin saya ada 6 kali tugas, 4 tugas bentuknya tugas, 2 tugas bentuknya kuis. Jadi 4 assignment, 6 assignment, 4 tugas dan 2 kuis. Langsung saya punya 6 nilai. Nah, 6 nilai ini bisa saya download format Excel-nya, ya, tinggal mendownload nilainya. Format Excel-nya sudah jadi, tinggal impor ke Eraport. Nah, itu yang tadi pelaksanaan kuis, yang tugas, bentuk tugasnya, ini langkah-langkahnya nanti langsung aja saya tunjukkan kelasnya ya. Yang saya masukkan tadi setelah melaksanakan assignment, baik itu yang berbentuk penugasan atau yang berbentuk kuis, itu semuanya nilainya ada di sini, di grade. Sehingga tinggal download aja. Kalau saya nggak pernah download di assignment-nya, Excel-nya, tetapi langsung saya download dari grades-nya. Jadi nilai itu ketika kita mendapatkan nilai, sudah memberikan nilai di siswa, tinggal di return gitu ya. Anak-anak dapat tahu nilainya dapat berapa. Kemudian mereka langsung bercerita di kelas notebook-nya. Jadi tadi itu tugasnya ini, kemudian saya dapat nilai ini sekian, kemudian tugasnya apa, dia tinggal melampirkan tugasnya yang pernah dikirim di assignment. Kemudian, nah, dari itu tadi, keunggulan dan kekurangan dari penggunaan Microsoft Teams sebagai One Gate System, maka dikatakan One Gate Sistem Pembelajaran. Karena hanya menggunakan satu platform saja, yaitu Microsoft 365, di mana semua kebutuhan pembelajaran daring, baik itu sinkron atau asinkron, sudah dapat terpenuhi. Mau membuat kuis, ada form. Mau membuat portofolio, ada kelas notebook. Mau membuat laporan pembelajaran berbasis project, ada kelas notebook. Kemudian kelas virtualnya kita pakai Microsoft Teams, di mana fitur-fitur yang ada di Microsoft 365 itu bisa diintegrasikan dengan Microsoft Teams. Saya kalau mau jelaskan, kita pakai oret-oret whiteboard, whiteboardnya pun sudah terintegrasi di Microsoft Teams. Kemudian, aktivitas kelas daring yang dilakukan guru itu dapat dengan mudah dipantau atau diakses oleh admin yang saya katakan tadi. Adminnya itu admin berupa akun untuk kepala sekolah atau wakakurikulum, sehingga bisa melakukan controlling terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru-gurunya. Nah, admin juga bisa mengakses atau melihat aktivitas pembelajaran daring yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di dashboard admin. Tentunya ini admin dan kurikulum. Kemudian kita meskipun upload file yang besar ya, upload file yang banyak, nggak perlu khawatir. Web sekolah itu akan habis kuotanya karena servernya menggunakan server dari Microsoft. Kemudian membuat kelas, posting materi, membuat assignment juga sangat mudah. Cukup 1 kali untuk multi kelas. Keunggulan yang lain setelah penilaian, ini yang saya lihat ini di platform LMS ya, yang kok nggak ada ya. Yang saya lihat ini kok adanya hanya di Microsoft Teams ya. Jadi maksudnya itu begitu selesai ulangan atau tugas itu semua nilai sudah tertata rapi di fitur grades ya. Sehingga kita sangat mudah sekali mengelola penilaian, tinggal download Excel-nya, masukkan ke Eraport, beres selesai. Kekurangannya cuma satu, yaitu koneksi internet. Hanya itu aja kekurangannya. Nggak banyak, cuma satu kekurangannya. Saya kira itu. Nah, ini catatan tambahan. Seperti yang sudah saya sampaikan, jadi kepala sekolah atau wakakurikulum sangat mudah untuk kontrol pembelajaran yang dilakukan guru. Karena kepala sekolah dan wakakurikulum itu haknya sama ya, haknya sama, di-invite oleh guru sebagai tim teaching-nya. Kemudian sekolah juga bisa menggunakan kelas notebook untuk jurnal mengajar dan juga untuk administrasi kurikulum.
Nah, ini semuanya sudah tersedia di Microsoft 365 yang bisa diintegrasikan dengan Microsoft Teams. Ya, saya kira itu. Sekarang saya tunjuk. Masih ada waktu ya Mbak Rima ya? Masih ada sekitar 7 menit, Ibu. Ya, ini saya tunjukkan kelas saya di Microsoft Teams. Jadi ini kelas saya mengajar fisika 10 kelas tahun ini. Kemudian saya juga buatkan satu kelas, kalau kelas saya kira Bapak Ibu guru sama ya, misalnya saya buka ini, kelas 12.5 yang barusan tadi saya ngajar. Nah ini kebetulan saya wali kelas, makanya di general ini tadi membentuk pengurus kelas, saya minta anak-anak isi di sini. Kemudian ini berisi channelnya, channel kelas ini 12.5, ini sudah saya pakai 3 tahun ketiga ini. Jadi di sini kalau kelihatan hidden channelnya saya tunjukkan. Nah ini materi dasarnya usaha energi ini kelas 10. Uniknya tataran selaras kelas 10. Ketika belum pandemi, Teams ini saya gunakan untuk materi pengayaan. Materi-materi yang memang tidak tuntas disampaikan di kelas. Jadi nggak semua channelnya ini, nggak semua topik ya, nggak semua topik atau KD. Hanya topik dan KD-KD tertentu saja. Kalau sekarang, sebagai contoh yang kelas baru, ini kelas 10. Nah, ini kelas 10.1. Nah, ini saya buat lengkap 1 tahun. Jadi ini channel general, nanti notifikasi assignment ada di channel ini. Kemudian saya buat channel-channelnya 1 tahun. Nah, untuk apa saya buat 1 tahun? Toh nanti kita berharap pandemi ini sudah segera berakhir ya. Kita sudah bisa pembelajaran real, bertatap muka dengan siswa di sekolah dengan dalam kondisi yang new normal ya. Tidak ada salahnya Bapak Ibu, nanti bisa kita pakai sebagai materi pengayaan mungkin di semester depan. Tujuannya hanya mempermudahkan untuk membangun kelas duplikasinya. Jadi kalau channelnya sudah lengkap di kelas duplikasinya, saya cukup membuat satu ini. Kelas duplikasinya itu 10.2, 10.3, 10.4, semuanya sudah 10.2, 10.3, 10.4 ini semuanya langsung sama, channelnya sama. Kemudian kalau saya mau posting ya, saya contohkan misalnya di 10.1, ini saya posting, misalnya ini saya masih di KD ini, saya tinggal posting aja, misalnya ini contoh gitu ya. Nah, ini langsung post in multiple channel. Ini yang di sini. Tinggal select channel, sudah saya pilih kelas-kelas 10 yang lain. Misalnya ini 10.2, dia ada di channel mana? KD Hakikat Fisika. 10.3, ini juga di sama. 10.4, ini juga sama. Nanti ketika saya send, otomatis langsung tulisan saya yang di sini akan terkirim di kelas 10.2, 10.3, 10.4. Jadi mengisi kontennya yang di sini, di posting ini untuk ngisi konten pembelajaran secara LMS ya, asinkron itu cukup 1 kali saja untuk semua kelas. Demikian juga dengan assignment ya. Assignment-nya ini juga saya membuatnya, saya contohkan ini misalnya, ini masih kelas baru ya, assignment-nya harus get start dulu. Nah ini, saya create assignment. Ini juga bisa multi kelas yang ini. Nah, sudah muncul kelas-kelasnya. Assignment ini kalau multi kelas, dia default-nya, notifikasinya ada di channel general. Tapi kalau ini hanya untuk kelas ini saja bisa kita custom. Mau di notifikasi di mana? Mau di channel-channel yang lain. Nah, ini tinggal pilih sekali membuat assignment, baik itu biasa ataupun yang menggunakan rubrik. Assignment bentuk rubrik ini enak ya. Jadi tinggal diklik-klik itu nanti akan nilainya akan ditentukan oleh sistemnya. Misalnya kategori 1 dikasih nilai berapa, kategori 2 nilai berapa. Yaitu yang menggunakan rubrik, cuman menilainya, mengoreksi pekerjaan siswanya agak butuh waktu banyak. Ini cocok untuk guru-guru bahasa, guru-guru IPS gitu ya. Kalau saya guru eksak itu langsung poin aja, nggak pakai rubrik.
Nah, jadi itu tadi ya, assignment, mengisi konten, membuat kelas, cukup 1 kali untuk kelas paralel. Kemudian saya juga siapkan ini kelas kurikulum di sini. Nah, ini kelas kurikulum ini tadi yang di mana di kelas kurikulum sudah saya siapkan. Ini tadi mau di kelas kurikulum. Jadi saya pakai 3 browser Bapak Ibu, 1 browser untuk tenan sekolah, 1 browser untuk kurikulum, 1 browser untuk admin. Nah, di kelas kurikulum, semua guru itu wajib memasukkan 1 tim teaching. Nggak bisa ya. Ini koneksi saya ini, kayaknya. Oh, sudah ada. Nggak bisa dibuka kelas kurikulumnya. Saya buka dari saya aja ya. Nah ini ya. Nanti kalau dilihat di dashboardnya kurikulum itu, saya nggak bisa dibuka ini kurikulumnya. Kenapa? Office. Ini ada gangguan, nggak bisa dibuka. Jadi nanti di dashboardnya kurikulum ini kelasnya Bapak Ibu guru semuanya. Seperti saya ngajar 10 kelas. 10 kelas saya nanti ini mulai kelas 10.1 sampai 12.8 itu nempel di kelas kurikulum. Sehingga di sini saya tunjukkan Bapak Ibu guru yang akan mengajar itu seperti kelas saya tadi. Ini ya. Ini misalnya 12.4. Saya tunjukkan membernya. Nah, di sini ada 2. Saya sebagai gurunya, kemudian Waka Kurikulum, yang akun Waka Kurikulum tadi yang ada di yang membuat kelas kurikulum itu, ini untuk tim teachingnya. Sehingga sewaktu-waktu kepala sekolah atau Waka Kurikulum ingin supervisi ke kelas kita, bagaimana sih pembelajarannya, apakah ini benar-benar diajar atau cuman muridnya dikasih tugas, ditinggal masak gitu ya, akan bisa sangat mudah dikontrol oleh sekolah, sehingga Bapak Ibu guru ngajarnya tuh nggak main-main ya, jadi ngajarnya tuh ya ngajar yang beneran, jadi nggak mentang-mentang WFH misalnya, ngajarnya nggak usah diulang, dah muridnya dikasih tugas saja, itu kelihatan Bapak Ibu. Dan dengan akun kurikulum tadi, jadi nanti di dashboardnya akun kurikulum itu ada banyak kelas masing-masing dari Bapak Ibu guru. Saya buatkan 1 kelas, ini untuk administrasinya, jadi perangkat mengajar, kemudian UKBM, daftar hadir siswanya, jurnal pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu guru tinggal klik aja di sini. Ini misalnya contohnya jurnal pembelajaran. Tinggal ngisi form, nanti Excel-nya saya upload, bisa digunakan untuk laporan. Yang rencananya nanti akan saya gunakan Power Automate ya, jadi bisa langsung bentuknya jadi laporan. Nah ini tinggal milih nama gurunya siapa, mata pelajarannya apa, ini poin-poinnya. Dan kami di Dinas Kota Surabaya, Capdin Surabaya Sidoarjo itu setiap bulan diminta laporan yang isi form laporannya saya buat dalam poin-poin laporannya saya buat dalam bentuk form ini, sehingga kalau Bapak Ibu guru sudah mengunggah, saya upload di sini di file. Nah ini jurnal pembelajaran yang lalu yang sudah lewat, belum WFH pertama, yang ini arsip ini WFH pertama, kalau ini yang setiap pekan, jadi setiap 1 minggu sekali saya akan laporan di sini. Contohnya ini masih belum semuanya mengisi jurnalnya. Nah ini tinggal saya sort berdasarkan nama guru sudah ngumpul, sehingga ketika Bapak Ibu guru akan membuat laporan tinggal dipotong aja yang diambil namanya sendiri, kolomnya sudah sama persis dengan ini untuk laporan ke cabang dinas. Karena kan di cabang dinas Kota Surabaya Sidoarjo itu setiap 1 bulan sekali diminta Bapak Ibu guru memberikan laporan. Jadi sudah nggak perlu kerja 2 kali, cukup membuat jurnal mengajar, bisa digunakan. Ini sekalian jadi jurnal mengajar ya, jadi jurnal pembelajaran. Sekalian membuat jurnal bisa digunakan untuk pelaporan pembelajaran daringnya.
Dan kalau ini UKBM semester ganjil ini ya. Nah, ini dilihat di sini. Ini kelas berapa? Misalnya kelas 12. Ini kelas saya 12. Kemudian saya peminatan IPA. Bapak Ibu tinggal ngupload aja. Ini fisika. Nah, ini saya tinggal ngupload di sini. Ini UKBM-nya. Sehingga kurikulum itu nggak perlu lagi ngoyak-ngoyak guru-gurunya. Cukup bisa nanti dilihat di sini, tinggal ditunjukkan aja, di-share di grup. Itu siapa yang sudah mengumpulkan ABCDE, sehingga yang tidak mengumpulkan otomatis akan kena dan langsung bingung ya, harus mengupload. Jadi nggak perlu lagi ngoyak-ngoyak gitu ya, harus mengumpulkan. Sayangnya ini kelas kurikulum saya kok nggak bisa dibuka ini ya. Mungkin itu Mbak Rima sambil saya coba buka kelas kurikulumnya. Ini admin smart. Ya, baik. Terima kasih Bu Neni. Di chatroom sudah banyak pertanyaan. Saya akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang saya pilihkan. Ya, ini pertanyaan dari Bapak Antonius Eko. Bapak Antonius Eko, pertanyaannya adalah, izin bertanya Bu terkait absen. Saya sempat lihat Ibu bikin form absen, teknis penggunaannya bagaimana? Silakan Ibu Neni. Form absen, ya. Jadi setiap 1 minggu sekali itu, kalau absennya itu siswa ya, untuk siswa berarti ya. Saya buat 1 kali aja. Saya buat 1 kali, contohnya ini, saya tempelin di sini. Di general saya tempelin add a tab. Nah ini ya. Nah ini absennya. Di mana absen ini akan saya kunci ketika sudah 1 minggu itu sudah berakhir. Jadi untuk minggu depan saya kunci dulu ya. Saya kunci. Nah ini absennya untuk siswa, tinggal dia melengkapi aja. Nanti saya buka formnya. Saya membuatnya di form. Jadi 1 kelas, 1 absensi. Karena nanti cuma main shot aja. Minggu pertama berarti kan misalnya 36 siswa. Minggu kedua berapa. Nah bisa dilihat dari responsisnya itu ini. Nanti tinggal di shot by tanggal kalau absensi. Jadi kalau yang absensi ini 1 absen 1 kelas. Kalau ini saya download misalnya ya. Ini kadang-kadang anak-anak nggak percaya diri. Ini 73 berarti kelebihan. Harusnya kan cuman 36 kali 2 ya. Ini ada yang lebih. Biasanya kalau share screen gini download nggak mau ya Mbak Rima ya? Kalau share screen download nggak mau ya? Share screen? Iya, saya agak susah kalau download share screen. Tapi begitu saya putus, saya download bisa. Iya. Nah, tinggal download Excel-nya seperti saya contohkan aja tadi, ada yang sudah saya download ya. Ini bukanya kok lama banget. Nah ini downloadnya ada di sini, tinggal di share by data. Oh sudah saya kumpulkan. Nah ini ya, oh ini jurnal, nah ini daftar hadir. Ini misalnya 10.4 saya tunjukkan di sini. Ini daftar hadirnya siswa. Kalau ini attendance list-nya itu ketika daring. Jadi di sekolah kami wajib daring itu. Jadi kelas virtualnya yang ini hanya pengantar di sini. Pengantar untuk masuk ke kelas. Kebetulan ini materi pertama masih listrik arus searah udah 2 minggu. Ini yang rangkaian listrik arus searah yang sebelumnya ini kalau saya buka, ini yang pertemuan pertama kemarin ini adalah hukum ohm. Jadi juga masih listrik. Ini tetap wajib. Jadi saya kasih pengantarnya di sini terus langsung saya klik Meet Now. Klik Meet Now, sudah ngajar seperti biasa. Jadi ini anak-anak, ini rekamannya tadi pembelajaran saya. Tinggal saya buka ini rekamannya. Wajib ini anak-anak saya minta wajibnya. Ini saya ngajar tadi. Nah, gitu ya. Ini contohnya. Jadi kelasnya itu absennya ada di channel general. Nah ini contohnya. Ini tinggal di shot aja.
sort by apa. Kalau ini kan masih 1 kali pertemuan, masih 33 siswa. Nanti kan lama-lama kan tambah banyak. Abaikan saja. Nanti kita tinggal download sort di blok aja semua. Kemudian sampai ke sana di blok. Nah, ini di blok terus di sort biasa data. Kemudian tinggal ini. Biasanya nggak mau harus lengkap. Ini absennya. Iya, data sort. Nah, ini by apa? By misalnya start time-nya. Ini by tanggal dia masuknya. Nanti akan kelihatan. Nah, ini semuanya nanti akan mengikuti. Ini kebetulan hanya masih 1 kelas, jadi nggak usah di sort. Nanti kalau sudah urut tanggalnya sort lagi by name, ya. Name-nya ini. Nama lengkap. Karena apa? Nanti kan untuk memasukkan administrasi kita, mengelola kehadiran, itu kan harus ada data yang valid ya, data yang pasti untuk daftar hadirnya. Jadi nanti pertama di sort by tanggal, yang kedua di sort by name. Sudah urut, absen, sudah tinggal masukkan aja, di copy paste ke daftar hadir kita yang untuk kelola semua siswanya. Begitu Mbak Rima. Baik, terima kasih Bu Neni, mudah-mudahan menjawab. Ini pertanyaan selanjutnya Bu Neni dari Bapak atau Ibu Juju ya, dan ini juga pertanyaan yang sama dari ya, pertanyaan yang sama dari ada beberapa pertanyaan sama ya, intinya Bu Neni. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya menduplikasi kelas master, menduplikasi Teams-nya Bu di cloning seperti itu. Oke, saya bukakan lagi. Nih ya, misalnya saya mau membuat kelas masternya misalnya dari 10.1. Ini kan sudah lengkap ya. Jadi cara membuatnya sama seperti kita membuat kelas ya. Tinggal di sini pilih join or create. Kemudian masih sama, kita pilih create team. Kemudian karena untuk pembelajaran kita pilih yang ini kelas. Nah, bedanya di sini. Kalau kita membuat manual itu kan kita tulis nama, kemudian deskripsi, baru next. Gitu ya, harus masukkan membernya. Ini kita ambil dari sini. Jadi kelas tadi 10.1 seolah-olah sebagai template-nya. Jadi ini diklik. Mau yang dipakai duplikasi masternya dari mana? Tadi 10.1. Ini fisika. Ini kelas saya banyak Bapak Ibu, di sini muncul semua. Mana ya? Misalnya dari 10.2 aja deh yang kelihatan di sini. Nah, ini saya ambil ini. Kelas 10.2. Saya pilih choose team. Nah, ini langsung ganti kelas 10.5 misalnya. Nah, membernya ini kan 10.5 kebetulan karena saya duplikasinya ini yang sekarang ini kan sudah ada membernya, sudah ada muridnya. Kalau yang awal sebelum murid masuk kan kita membuatnya. Jadi ini membernya saya aktifkan itu untuk memasukkan akun kepala sekolah sebagai ownernya itu. Jadi saya masukkan member, tapi kalau yang sekarang mau menduplikasi lagi ini nggak usah. Karena nanti kalau duplikasi muridnya ikut pindah ya. Jadi ini aja tabnya, tim, settingnya. Jadi kalau tabnya di sini sudah ada pet, sudah ada rumah belajar, ada Kuiper, ada yang lainnya ya, situs-situs yang dari lain, yang dari luar itu ikut terbawa duplikasi. Yang tidak terbawa itu ini. Pesan di kotak pesan, jadi konten tadi ya, file dan konten yang ada di kelas itu tidak bisa di-copy. Yang bisa di-copy adalah tabs-nya, aplikasi-aplikasi tab, kemudian settingan Teams-nya, kemudian apps-nya yang ada di kelas itu semuanya bisa di-copy. Sudah ini aja, tinggal klik create kalau sudah. Maka akan jadi kelas 10.5-nya. Biasanya agak lama, tergantung koneksi. Mungkin tadi kan nggak sempat saya tunjukkan, kalau duplikasi konten dan assignment sudah tadi Mbak Rima.
Nah, Terima udah ini kasih kita. Bu Neni. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Ini Ya. dari Bapak Salom. Pertanyaannya, Saya close aja deh. Bu Neni, saya ingin tahu bagaimana Ibu melaksanakan penilaian akhir tahun kemarin. Teknisnya seperti apa ya Bu? Mohon di-share pengalamannya. Oke. Silakan Bu Neni. Misalnya kelas 12.5. Yang semester kemarin ya. Jadi saya lihatnya cuma di grade ini. Jadi assignment tadi, assignmentnya semester ini kemarin ini ya. Saya tunjukkan semua humornya. Nah, yang ini ketika dia kelas 10. Ini ketika kelas 11 gelombang cahaya. Nah, ini kelas 11-nya ini. Ini sisanya kelas 10. Nah, jadi saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 assignment, ada 6 penugasan. Ada yang bentuknya tes, ada yang bentuknya tugas. Nah, kalau saya lihat misalnya ini yang gelombang ini, optik fisik ini ya. Nah, ini siswa berarti sudah saya nilai karena di sini sudah nggak ada. Ya, ini ada 10 anak, berarti mereka yang tidak mengumpulkan. Nanti saya bangunkan kelas sendiri, khusus untuk anak-anak remedi. Saya bangun kelas, kemudian ambil kode kelas, buat kode kelasnya, saya share, yang remedi nanti ngumpul di situ. Nah, ini yang sudah mengumpulkan, ini sudah nilainya, sudah saya return. Jadi kalau ini diklik semuanya, tinggal diklik return, maka nilai ini akan dikembalikan ke siswa. Lalu nilainya yang saya katakan rapot tadi, jadi tugas saya di kelas ini semester, jadi ini nggak jadi dulu, nggak mau ya. Ada 6 ya tadi ya, saya langsung ke sini aja, ke grade. Nah, ini loh yang saya masuk rapotnya tuh seperti ini. Ini sudah ada semua nilainya. Berarti yang masih view itu mereka nggak mengumpulkan, nggak ikut tugasnya. Ada yang saya gregetan, saya kasih nilai 0. Tapi mereka akan remedi. Saya punya kelas, jadi kalau saya tunjukkan di dashboard, jadi kelas yang sudah nggak pakai itu sudah saya arsip Bapak Ibu ya. Ini saya manage team. Nah, ini kelas yang aktif. Kemarin itu saya lihat yang arsip. Jadi gampang, kelas yang nggak dipakai di arsip, kalau mau dipakai lagi tinggal di restore. Saya contohkan, nah ini, kelas Newton, ini untuk perbaikan. Kelas untuk perbaikan ya, ini sudah sekarang saya keluarkan lagi, saya tunjukkan. Saya restore, maka dia akan aktif, bisa tampil lagi. Nah, ini yang aktif, mana tadi kelas Newton. Nah, ini ya, kalau saya buka, nah ini khusus tugas-tugasnya ada 6 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak-anak yang remedi tadi. Jadi yang dilihat di kelas 12.5, di grade yang masih kosong-kosong itu ngumpul di sana. Nah, ini nilainya ini tinggal kita ekspor ke Excel aja. Persis tampilannya dengan mendownload assignment, nilai yang tadi di assignment. Tapi kalau di assignment satu assignment, satu nilai, ini langsung rombongan. Saya lebih suka di sini. Ini kayaknya nggak mau kalau share screen, mau nggak ya? Oh, mau ini mau. Yang kadang nggak mau. Nah, ini saya tunjukkan nilainya. Nah, sudah jajar nilainya Bapak Ibu. Udah nggak usah pusing ya. Nggak usah pusing mikirin. Ini kan karena banyak ya. Cuman kelemahannya yang kelas yang lama-lama itu juga masih ada di sini. Di assignment-nya ini walaupun sudah disembunyikan ya. Nah, ini kelas 10. Ini masuk di sini, kita tinggal buang aja. Kita pilih. Saya kasihkan contoh ini ya. Ini nilainya, ini poin feedback, ini saya hapus. Del. Jadi ini langsung nilai, ini poin feedback saya hapus. Del. Poin feedback saya hapus. Del. Itu aja Bapak Ibu. Poin feedback ini saya hapus. Delete. Kemudian ini juga saya hapus. Sampai ini. Nah, ini ke sana, ini kelas lama. Saya hapus.
Udah ini nilainya. Lah, kan enak Bapak Ibu. Tinggal ini di copy. Ini namanya. Ini nama siswanya. Saya pakai karena saya impor usernya itu biar memudahkan saya. Anak-anak nggak perlu aktivasi. Saya pakai kode di first name-nya itu kode kelas ketika dia kelas 10. Ini kan anaknya sekarang kelas 12. Maka di sini masih 10.5. Ketika dia kelas 10, nah saya sudah ini namanya. Tinggal ini saya hapus. Nilainya ini saya hapus. Ini saya beri nama karena saya reset all pertama kali. Sehingga murid nggak perlu aktivasi. Nah, sudah. Ini tinggal di-sort aja. Di-sort berdasarkan abjad. Sudah jadi nilai nanti. Di-sort berdasarkan data sort by last name ya. Last name. Nah, sudah dari A to Z. Nah, sudah ini. Sudah huruf abjad ini, sudah sesuai absen. Kita tinggal masuk aja ini ke Eraport. Ini yang bolong-bolong ini yang menyusul-menyusul tadi. Begitu Mbak Rima. Baik, terima kasih Bu Neni. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ibu dari Bapak Johannes Trinugroho. Pertanyaannya adalah, Bu Neni, tadi dibilang sekolah sudah pakai tim selama 3 tahun. Maaf kalau saya salah ya. Yang saya tanyakan, apakah tidak ada masalah soal penyimpanan data? Lalu di mana datanya disimpan? Apakah di laptopnya para guru? Boleh di-share Bu Neni pengalamannya? Oh iya. Jadi yang dimaksud itu sekolah sudah mendeploy Microsoft 365-nya yang ini. Nah, semua ini sudah kami miliki sejak tahun 2017. Jadi datanya, data semua, data yang ada yang kita gunakan itu tersimpan di OneDrive. Ya, OneDrive-nya itu tiap guru 5, dulu satu tera sih dulu. Sekarang sudah 5 ya Mbak. Nanti bisa dicek di dashboard admin ya. Iya Ibu. Kalau dulu awal 1 tera, satu guru. Nanti nambah-nambah sendiri. Dan memang benar pernah disampaikan Mbak Rima ketika saya impor user. Ini kan saya impor 36 kali 10 kelas, sekitar 360. Nah, otomatis saya dapat tambahan lagi ya Mbak ya. Kuotanya di server untuk tenan saya ini, untuk SMA 2 ini, dapat ketambahan 360 kali 1 giga. Jadi dapat 360 giga. Bertambah tahunnya. Jadi nggak akan habis. Nah, pernah 1 tahun, mungkin 2 tahun yang lalu saya lupa. Cuman kelemahannya karena ini kan servernya tetap menggunakan server Microsoft untuk penyimpanan datanya. Dan lifetime ya Mbak Rima ya. Halo Mbak Rima. Betul Ibu. Lifetime Bapak Ibu. Cuman kita kan sewa domain untuk nempelin Office 365 ini loh di tenan sekolah itu kan sewa domain. Kebetulan waktu itu di sekolah saya itu yang harusnya kan kalau zaman dulu masih bisa ya. Sekolah saya punya web, tetapi yang ngelola webnya itu entah kemana sekarang. Jadi yang masuk ke cPanelnya itu nggak bisa. Sehingga saya putuskan saya sewa lagi domain yang lain atas persetujuan kepala sekolah yang saya gunakan khusus untuk Teams ini, untuk Microsoft 365 ini. Nah, pernah saya lupa, 1 tahun, entah 2 tahun yang lalu mungkin ya, saya lupa belum bayar. Ya hilang ini Mbak Rima. Office 365-nya ini. Paling emailnya itu hanya bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Cirinya gitu ya Mbak Rima ya. Jadi email itu bisa kita bisa ngirim email tapi dari luar nggak bisa masuk. Email nggak bisa masuk ke kita. Itu cirinya. Nah, ketika saya ke penyedia domainnya, sch.id, saya pakai apa saya lupa. Kan ada notifikasi sebetulnya di email waktunya perpanjangan. Ketika saya bayar lagi perpanjangan sudah jalan lagi, nggak ada masalah. Semuanya mulus, semua data Bapak Ibu guru nggak hilang. Semua tersimpan rapi di sini. Begitu Mbak Rima. Baik Ibu Neni, sudah pukul 16.37. Oh, sudah lebih. Saat
Ya, sudah saatnya webinar ini diakhiri ya Bapak dan Ibu. Ini masih banyak pertanyaan di chat room, tapi saya bantu juga untuk menjawab karena ada beberapa pertanyaan yang di luar dari topik yang dibawakan oleh Ibu Neni. Sebisa mungkin saya akan bantu untuk menjawab ya Bapak dan Ibu. Terima kasih, Mbak Nina. Iya, baik. Ibu Neni, terima kasih. Sebelum kita berpisah, saya akan sampaikan dulu untuk esok hari. Bapak dan Ibu semua, kita masih akan bertemu kali ya dalam webinar kita di esok hari, Selasa tanggal 28 Juli 2020. Oke, sebentar saya share dulu Bapak dan Ibu untuk untuk flyer kegiatan besok. Iya, jadi untuk kegiatan esok Bapak Ibu webinar kita topiknya adalah membangun cloud learning community lintas batas negara. Jadi yang akan dibagikan besok adalah best practice pelatihan teknologi Microsoft dalam pembelajaran sekolah Indonesia di luar negeri. Dan besok narasumbernya adalah Dr. Kulsum Nurhayati MPD MSI. Ibu Dr. Kulsum adalah pengembang teknologi pembelajaran Al-Himadiyah BPM RPK Kemendikbud. Ya, jadi yang akan dibagikan yang pertama adalah mengembangkan pembelajaran sinkronus dan asinkronus yang terintegrasi dengan menggunakan Teams. Ya, jadi nanti bisa nyambung nih dengan apa yang sudah dibagikan oleh Ibu Neni hari ini. Lalu selanjutnya memaparkan fitur insight. Nah, ini fitur terbaru ya Bapak Ibu. Fitur insight pada Teams, jadi kita bisa memantau keaktifan siswa dan guru saat menggunakan Teams. Lalu yang ketiga, pembelajaran paperless dengan kelas notebook. Jadi ini lanjutan nih Bapak dan Ibu dari sesi Bu Neni hari ini, yang pasti menarik ya Bapak dan Ibu, karena sesi Bu Neni hari ini aja nih, Bu Neni boleh lihat nih ya, pertanyaan yang masuk banyak sekali, banyak yang interest. Ini dengan... tadi kelas notebooknya nggak sempat saya tampilin Mbak ya. Iya, kelas notnya belum sempat. Ya udah, dilanjut besok ya Bu Neni. Iya. Iya, ternyata nggak cukup waktunya. Iya. Baik Bapak dan Ibu semua, jadi besok ditunggu bergabung kembali ya, jam 15.30 sampai 16.30 di link yang sama, aka.ms/teams.edu.id. Lalu Bapak dan Ibu, webinar kita hari ini direkam ya, jadi jangan khawatir jika ingin mendengarkan kembali pemaparan dari Ibu Neni. Tadi sharing-sharingnya yang sudah dibagikan bagus sekali, luar biasa ya Bapak dan Ibu. Ini pengalaman langsung ya, setelah 3 tahun nih Bu Neni mencoba memanfaatkan Teams dalam pembelajaran di sekolahnya. Bapak Ibu bisa akses di aka.ms/teams.id. Nanti saya bantu ketikkan juga ya Bapak dan Ibu di lini chatroom.